Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3256 The Great Smash Bros. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran dimulai tiba-tiba, dan langit tiba-tiba hancur, dengan barisan 4 lawan 1, pemandangannya cukup hancur. Menatap ke langit, sosok 4 orang telah menghilang, dan hanya 5 dunia besar yang dapat dilihat, Makam Abadi Timur, Kerajaan Buddha Barat, Tanah Iblis Selatan, dan Api Penyucian Utara. Dan tepat di tengah adalah keabadian Ye Chen. 5 dunia besar sering bertabrakan, dan setiap ledakan seperti lonceng kematian dunia, belum lagi dunia, bahkan para dewa gemetar ketika mendengarnya. 4 pertarungan 1, Ye Chen tidak pernah kehilangan angin, menopang keabadian, bertarung sengit di dunia, berdiri di dunia besar, seperti dewa sejati, memandang rendah dunia. Sangat memalukan untuk menonton 4 makhluk tertinggi, yang sekuat Luoyang, yang tidak dapat menahan serangan abadi. Api penyucian yang dia lakukan sering dihancurkan, dan dia, dewa pembunuh iblis, tidak dapat menonton cukup. Ledakan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, akibat kehancuran menyebar, atau bisa dibilang itu adalah huru hara para supremes, setiap kali terjadi tabrakan, akan ada cahaya yang menyebar, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Daerah siluman Kalimantan telah menderita. Tuhan tahu berapa banyak lingkaran cahaya kehancuran yang tersebar di alam iblis. Dimanapun mereka lewat, langit meledak, gunung-gunung runtuh, kota-kota kuno yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah, dan ratapan terdengar satu demi satu. Sialan. Boluo meraung, ingin memimpin pertempuran ke langit berbintang, tetapi 4 dewa lainnya jelas tidak memiliki rencana ini, terutama Ye Chen, yang sangat gelisah, dan akan berpindah tempat jika mereka bertarung. Pokoknya, jika dia bukan dari keluarganya sendiri, dia tidak merasa buruk, dan Buddha, Abadi, dan Luoyan tidak merasa buruk, mereka akan hancur jika dihancurkan. Gali lubang dan kubur rumahku. Terlalu banyak dewa yang tertawa, cukup nyaman. Biasanya, daerah siluman Kalimantan banyak menindas orang. Main saja di kandang sendiri. Supremasi domain luar terlalu kuat. Desah dan klik, satu demi satu, tidak ada yang peduli tentang berapa banyak orang yang meninggal di Polo, berapa banyak kota yang dihancurkan, dan orang yang menonton lebih banyak adalah pemimpin tertinggi dari keluarga Ekaristi Feng, 4 warisan besar bekerja sama, dan mereka tidak bisa mendapatkan penawaran. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan terluka parah oleh Ye Chen. Melihat hujan darah yang mengalir di seluruh langit, kebanyakan dari mereka berasal dari 4 warisan tertinggi. Yang memalukan adalah kecil, dan lukanya besar. Melihat Ye Chen, cukup untuk menutup telepon. Abadi, abadi, dan tidak ada habisnya. Warisan darah, keabadian. Pada saat yang sama, dia membawa 2 jenis senjata tingkat dewa, dan dia bermain dengan liar, tanpa pertahanan. Engah, engah, engah. Selama pertempuran, lebih banyak orang dari alam iblis dimakamkan, dan bunga darah yang indah bermekaran satu demi satu. Sialan. Para dewa Kalimantan sangat marah, berlarian, berusaha membawa keluarga mereka sendiri ke dunia kecil sebanyak mungkin. Itu adalah serangan yang sempurna, jadi apa yang terjadi? Lakukan. Teriak Kuang Yingji, dan bergabung dalam pertempuran dengan pisau ajaib. Ye Chen memilih 4 warisan. Bagaimana dia bisa diam, dan melepaskan banyak dewa di dunia kecil, dan bergandengan tangan dengan Yao Qi untuk melawan dewa Kalimantan? Sialan. Para dewa Kalimantan melolong marah, mata mereka penuh merah. Jika kamu tidak menerimanya, lakukanlah. Surat Tianzun berteriak dengan keras, cukup marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pisau ajaib dan menebas. Engah. Permaisuri hutan belantara timur juga cukup kuat, dengan tangan giok, kepala kristal, dan telapak tangan untuk menghancurkan kaisar surgawi menjadi abu. Ayo. Di dunia kecil Ye Chen, Taois dan Dewa Bulan bertarung bergandengan tangan, dan bersama dengan Supremes, yang telah mati lemas selama bertahun-tahun, mereka semua seperti kuda liar, melolong, dan bertarung dengan pusaran dewa. Ledakan. Gemuruh. Alam iblis sudah hidup, tetapi saat ini bahkan lebih kacau, dan pertempuran dewa dan iblis sedang berlangsung.
Yang menderita adalah Borneo Demon Region ini, bukan wilayah mereka sendiri, jadi mereka tidak merasa sedih karenanya. Kamu dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Dao Demon Monarch memandang ke samping pada God Demon Lord. Dewa setan yang mulia tetap diam, dan melirik Dewa Tua Paseles, serta banyak makhluk tertinggi tua yang hadir. Orang-orang tua itu cukup tenang, masing-masing dengan tangan di tangan, seolah-olah menonton pertunjukan besar, seolah-olah mereka tidak memiliki postur untuk bergabung dalam perang. Semuanya gorengan tua. Berpartisipasi dalam perang, mungkin, tapi tidak sekarang. Saat mereka berperang, mereka akan kehilangan kedua belah pihak. Ini adalah hal yang paling nyaman bagi nelayan untuk mendapat untung. Tahun-tahun ini, dia sering melakukannya, dan dia akan bergabung dimanapun ada kegembiraan. Sekarang, daerah siluman Kalimantan ini sangat semarak. Melihat monster mimpi seperti orang luar. Immortal Realm dan rombongannya benar-benar cerdas, meskipun pemandangannya sangat kacau, bagus untuk memancing di perairan yang bermasalah, tetapi ini bukan waktu terbaik. Tunggu, dia juga menunggu. Sambil menonton, Ye Chen mengubah medan perang lagi, dari langit di timur menjadi langit di barat, bagaimana mungkin ada gunung peri yang akan dihancurkan? Aku akan membunuhmu. Teriak Polo dengan marah, mendesak tanah iblis untuk bertabrakan, tapi sayangnya, tanah iblisnya bukan tandingan keabadian Ye Chen, dan dunia abadi tetap utuh. Melihat dunia iblisnya, dunia itu terguncang berkeping-keping. Potong aku. Ye Chen mendengus dingin, melarikan diri dari alam abadi, dan memasuki alam iblis Kalimantan dalam sekejap. Dengan satu langkah, tanah iblis yang diinjaknya runtuh sedikit demi sedikit. Engah. Poluo berdarah, dan setengah dari tubuh iblis itu meledak. Jika bukan karena dukungan dari payung langit iblis yang berjongkok, itu akan menjadi lebih buruk. Ye Chen selamanya berbalik, mengikutinya seperti bayangan, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas, dia menusuk kepala Poluo dengan satu jari. Kamu, benar-benar pantas mati. Poluo berjalan menjauh dari langit, wujud lamanya tiba-tiba menjadi muda, dan pola sihir terukir di antara alisnya, kekuatan sucinya meningkat pesat, dan dia mendesak payung langit iblis yang berjongkok untuk menekannya. Engah. Ye Chen terluka, dan tubuh sucinya terbelah. Mati. Poluo turun dari langit, menyerang dengan telapak tangannya. Apakah kamu yakin, kamu dapat menghancurkanku? Ye Chen berkata dengan tenang, tidak bersembunyi atau bertahan, membiarkan telapak tangan menyerang, meskipun darah dan tulang tubuh suci dihancurkan, itu jauh dari merusak fondasinya, keabadian tidak sia-sia, warisan darah bukanlah hiasan. Setelah terkena telapak tangan Polo, dia membalas pukulan itu, mengangkat tangannya, dan mengukir keabadian tubuh iblis Polo yang baru saja pulih, dimusnahkan setengahnya. Segel. Kata-kata Ye Chen nyaring, kata-katanya adalah perbuatan, dia mengukir kata surga dengan keabadian, dan membuat aturan menjadi aturan, tak terlihat, dia memadatkan sangkar. Begitu dia menghentikan bentuk tubuhnya, Poluo disegel, terikat oleh kekuatan keabadian dan aturan, sehingga dia tidak bisa bergerak. Engah. Ye Chen mengulurkan tangannya keesokan harinya, dan dengan satu telapak tangan berubah menjadi pisau, dia memotong lingkaran kecil di tubuh Kalimantan, dan mengeluarkan peti es dari dalam, di mana kaisar disegel. Belum lagi, dia terlahir persis sama dengan Yue Xin, sekilas mereka terlihat seperti saudara kembar. Bangun. Ye Chen berkata dengan tenang, memecahkan peti mati es dengan satu telapak tangan, membangunkan kaisar abadi yang tertidur, dan membuka segelnya. Para. Kaisar bangun, dan kata-katanya dingin dan sunyi. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia disegel, dan dia semua berkat Poluo. Wajah Borneo cukup galak, penyesalan yang luar biasa, dia seharusnya menyempurnakan kaisar abadi lebih awal, dan paling buruk, dia seharusnya dimusnahkan. Untungnya, dia diselamatkan lagi. Di masa depan, ini akan menjadi bencana besar, dalam arti tertentu, kaisar abadi lebih menakutkan daripada Dewa Bulan. Itu keren, pergi bertarung di sana. Ye Chen menjentikkan tangannya, mengorbankan cahaya abadi-abadi, dan mengirim kaisar keluar dari dunia ini. Kaisar tidak lemah, dan berada pada level yang sama dengan Dewa Bulan, tetapi dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dengan artefak tertinggi. Terima kasih. Kaisar Xian tersenyum, terima kasih dari lubuk hatiku. Anda tidak perlu meminta Dewa Bulan untuk mengetahui asal-usul Ye Chen. Saya pernah mendengar Zhao Yun mengatakan bahwa melihat orang sungguhan sekarang memang cukup kuat yang maha tinggi dari alam semesta luar, kekuatan tempurnya, lebih menakutkan dari yang dia bayangkan.
Bantuan ini, Zhao Yun akan membalasnya. Ye Chen tersenyum, dan mengambil langkah untuk melarikan diri selamanya, menghindari pedang abadi, dan kemudian membalik telapak tangannya, memukul mundur Buddha Arwo. Jika kamu bisa menghindarinya, tubuhmu akan terbelah. Bunuh. Dewa Iblis Boluo mendesis, membuka segel, menggantung payung langit iblis di atas kepalanya, dan menembakkan sepotong cahaya sihir yang kacau. Ye Chen mencibir, kembali ke alam abadi, menyapu dengan telapak tangannya, dan dengan paksa menghancurkan cahaya yang kacau itu. Rusak. Yang abadi mencibir dengan dingin, memegang bendera Zhengxian dan mengibarkannya dengan keras, alam semesta berubah lagi. Sebelumnya ada ratusan juta dewa dan setan, sekarang menjadi ratusan juta artefak. Hanya saja ratusan juta artefak ini semuanya ilusi, dilakukan oleh spanduk Zhengxian menurut hukum, seperti bintang, berbaris di langit yang luas, meskipun ilusi, mereka cukup kuat untuk dihubungkan. Dalam sekejap, dunia abadi runtuh, dihancurkan oleh ratusan juta artefak, dan bahkan Ye Chen menyemburkan darah. Ding! Teriak Ye Chen, memanggil Chaos Cauldron, dan di tangannya, itu berubah menjadi Chaos God Stick, yang menembus langit dan mengaduknya dengan keras. Yin dan Yang dipisahkan, dan ratusan juta tentara sihir terlibat. Kemudian, itu meledak. Engah! Yang mulia abadi memuntahkan darah, melangkah mundur, dan diayunkan ke langit oleh Ye Chen sebelum dia bisa menahan diri. Untuk ini, dia juga diserang. Itu masih Luo Yang, pedang pembunuh dewa berdengung, dan seberkas cahaya lurus ditarik turun dari langit, membagi langit dan bumi menjadi dua alam semesta. Engah! Cahaya ajaib mendominasi, salah satu lengan Ye Chen mudah dipotong, bahkan keabadian dan suksesi darah, sulit untuk mengembalikannya di tempat, karena pada saat itu, aturan mengerikan tentara Huangdi mengabaikan keabadian. Kembalikan pedangmu. Ye Chen berkata dengan ringan, sebuah pedang ditembakkan dari antara alisnya, itu adalah pedang abadi yang dikumpulkan oleh para dewa, dirancang untuk membunuh roh primordial. Engah! Luo yang terkena tipuan, dan melihat tubuh aslinya, retakan terpotong, yang menyebar ke daging, dan darah serta tulangnya runtuh. Penolong, pikiran untuk membunuh terlalu kuat. Sang Buddha duduk bersila dan membentuk Buddha emas 10.000 zang. Tangan besar berjari 5 yang menutupi langit menekan Ye Chen, menatap telapak tangannya, dan kata, diukir. Mengapa, apakah kamu ingin membandingkan dirimu denganku? Ye Chen mencibir, dan tiba-tiba membuka penampilannya yang mendominasi. Melihat sosok itu, ada lebih dari 10.000 kaki, dan ada ratusan ribu kaki. Kandang itu abadi, dan kecemerlangan bersinar di seluruh alam semesta. Ledakan. Bergamot yang menutupinya bergetar dan meledak di tempat. Lihatlah Ye Chen untuk mengangkat kakinya. Tubuh 100.000 kaki yang mendominasi cukup mendominasi, satu kaki menginjaknya, dan Buddha emas setinggi 10.000 kaki runtuh. Sultan. Adegan itu sangat menyegarkan untuk ditonton, bahkan Dao Demon Lord dan God Demon Lord tidak terkecuali, bagaimana saya mengatakannya. Aku sangat tidak suka melihat kepala botak itu. Ah! Raungan Buddha bergema di langit dan mengguncang bumi. Ah Luo merobek jubahnya, dan tiba-tiba memasuki jalan ajaib. Matanya, yang masih jernih, langsung berubah menjadi merah darah, dan bahkan cahaya Buddha yang disinai secara universal berubah menjadi cahaya ajaib bentuk itu, sekilas-sekilas, itu lebih ajaib dari Luo Yan. Buddha dan setan semua dalam satu tubuh. Menjadi seorang Buddha dengan satu pikiran. Satu pikiran menjadi setan. Sang Buddha, dia menafsirkan ini dengan sangat baik. Pada saat ini, seharusnya tidak ada keberatan untuk memanggilnya Aluo Demon Monk, benar-benar setan. Dermawan, Anda telah menyinggung Buddha. Sang Buddha berkata dengan acuh tak acuh, kata, Buddha, membuat Ye Chen ingin tertawa, dan mulut iblis mengungkapkan Buddha, apakah Anda mengatakan itu baru atau tidak? Yang perlu disebutkan adalah dahi pria itu masih sangat cerah. Kamu sangat ingin menyelamatkanku. Ye Chen menarik napas, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Tidak masalah jika Anda adalah Buddha Aluo atau Biksu Iblis Aluo, bagi saya, tidak ada perbedaan. N. Episode 3257 Tongkat Abadi. Ledakan. Seorang Buddha Luo menjadi iblis, dan tiba-tiba ada cahaya Buddha Iblis, yang melesat ke langit dari penutup roh surgawi, mengenai Chang Miao dan memecahkan lubang besar, langit tiba-tiba berubah. Di tengah kilat dan guntur, penglihatan itu digariskan dan berevolusi, dan bahkan ada raksasa yang menjulang ke langit Buddha berdiri di antara langit dan bumi. Kepala ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Ye Chen mengangkat matanya dan melirik Buddha raksasa gajah itu agung,
tetapi kekuatan iblisnya luar biasa, samar-samar mengungkapkan kekuatan Huangdi. Benar, Buddha Aluo adalah puncak Huangdi, hanya setengah langkah dari Huangdi, yang telah membuka semacam metode terlarang, seperti demonisasi ini, semuanya disublimasikan hingga ekstrim, dan adalah normal untuk memenangkan kekuatan Huangdi. Aku meremehkan keledai botak itu. Para dewa dari 4 arah menghela nafas, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa Buddha memiliki kartu truf seperti itu, dan bahkan Dewa dan Luo Yun menunjukkannya. Ketakutan saat bertemu. Benar saja, tidak ada umat Buddha yang merupakan orang biasa, dan Aluo memang memiliki latar belakang yang cukup untuk mendukung kerajaan Buddha. Maafkan saya. BR. Segera, suara Buddha bergema. Itu adalah mantra 6 karakter agama Buddha. Itu diucapkan dari Buddha Aluo, dan itu juga diucapkan dari Buddha raksasa yang memegang langit. Suara Buddha itu agung. Yin, dewa dengan latar belakang yang lebih lemah, secara bertahap kehilangan akal sehatnya. Namun, suara Buddha yang mereka temui hanya kuat, karena mantra 6 karakter ditujukan pada Ye Chen. Sejauh ini, orang-orang di dunia dapat dengan jelas melihat kehormatan Buddha raksasa, penampilan agung, karakter D yang terukir di tengah alis, dan kekuatan pikiran berkumpul menjadi untaian hukum yang mengelilinginya. 10.000 Buddha dan Dewa. Luo Yan bergumam pelan, menyipitkan matanya sedikit, dan menganggap dirinya dewa tertinggi agama Buddha, tetapi Buddha raksasa yang mengangkat ke langit bukanlah 10.000 Buddha dan Dewa yang sebenarnya, seharusnya itu adalah tubuh pikiran. Yuah Luo Fozun mendesak kekuatan pikiran untuk memanggil, seperti kekuatan supernatural semacam ini, dia juga bisa melakukannya, tetapi harganya sangat tragis. Buddha yang bermartabat, dia dipaksa menjadi gila. Dewa tua Wuxiang menghela nafas, mengetahui apa yang telah dilakukan Buddha Aluo, dia secara paksa memanggil dewa dari 10.000 Buddha, dan pengorbanannya tidak sesederhana Zhou Yuan. Ada banyak talenta di kerajaan Buddha. Dao Demon Monarch mencibir, dikejutkan oleh Buddha, dia menjadi biksu iblis, dan berani memanggil 10.000 Buddha dan Dewa. BR. Suara Buddha yang agung masih bergema, meluas tanpa batas ke seluruh penjuru dunia, Dewa tahu berapa banyak dewa, dan kewarasan diselamatkan itu seperti mayat berjalan. Bahkan akibatnya sangat mengerikan, apalagi Ye Chen yang menjadi sasaran, suara Buddha diarahkan padanya. Sungguh mantra 6 suku kata. Gumam Ye Chen, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menahan perhatiannya. Mendengarkan suara Buddha, dia bisa melihat sebidang tanah murni dalam keadaan kesurupan, damai dan hikmat, dengan 10.000 Buddha duduk bersila, Bodhisattva, yang mulia, dan arahat ada di mana-mana, dan cahaya setiap Buddha bersinar di mana-mana. Bos! Chaos Cauldron memanggil, karena cahaya di mata Ye Chen berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan bahkan batas warisan darah tidak dapat menyembuhkan secara instan. Selain itu, keabadian telah melemah. Itu bukan suara Buddha biasa. Chaos Fire menari, mencoba melafalkan Jue hati suci, tetapi tuannya tidak dapat diculik oleh Buddha. Memang itu bukan suara Buddha biasa, itu mengintegrasikan kekuatan pikiran, hukum, aturan, dan suara Tao. Hanya saja itu terintegrasi dan disajikan sebagai suara Buddha. Ye Chen bisa mendengar kata-kata Chaos Cauldron, tetapi tidak menanggapi, mantra yang hebat tidak bisa menyelamatkannya. Dia hanya ingin tahu, dan dari awal hingga akhir, ada kekaguman yang tersembunyi pada apa yang disebut Buddha. Dalam 3-5 saat, dengan pikiran dan pikirannya yang asli, lebih banyak suara Buddha berjalan pergi. Dalam kabut, dia sepertinya telah jatuh ke lautan yang tak tertandingi. Air lautnya merah, dan itu bukan lautan darah. Sayang sekali, dari waktu ke waktu, tulang mati masih bisa dilihat, serta hantu-hantu ganas yang berjuang di dalam, melolong dengan sangat. Lautan kepahitan. Ye Chen bergumam pelan, mengangkat matanya sedikit, dan melalui awan, dia bisa melihat puncak berkabut, tempat Buddha emas duduk bersila di seluruh langit, masing-masing lebih mempesona dari yang lain. Menarik. Ye Chen tersenyum, lalu menutup matanya, dan berjalan di lautan penderitaan, ingin melihat apakah ada pantai lain di laut ini. Di luar, suara sang Buddha bergema. Dengan pembantaian Excalibur di tangan, Luo Yi telah menarik diri dari dunia, dan Po Luo serta Yang Mulia Abadi masing-masing menggantungkan artefak tertinggi di kepala mereka, dan melarikan diri sejauh jutaan mil. Rekan satu tim dari mereka bertiga tampak linglung, dan mereka tidak lagi membedakan antara musuh dan musuh.
Meskipun suara Buddha ditujukan pada Ye Chen, cahaya Buddha menerangi setiap inci alam semesta, dan itu tak tertahankan berada di bawahnya ada kemungkinan diskalakan. Benar-benar diselamatkan. Taois Shenlong berhenti berkelahi, dan memandangnya keesokan harinya, bahkan Dewa Boluo yang bertarung dengannya pun berhenti. Kelihatannya seperti boneka, aku khawatir ini misterius. Sura Tianzun berkata dengan tenang, matanya dalam, dan meskipun dia terpisah 1.000.000 mil, dia dapat dengan jelas melihat bahwa mereka semua adalah yang tertinggi, dan mereka diam-diam dapat berubah. Konsep ruang jutaan mil, tidak ada perbedaan. Pada saat ini, bahkan Dewa Bulan dan Kaisar Abadi mengerutkan kening. Bukannya mereka tidak percaya pada Ye Chen, tetapi Buddha Aluo yang mengundang 10.000 Buddha. Hanya permaisuri dari hutan belantara timur yang tampak acuh tak acuh, tidak ada yang mengenal Ye Chen lebih baik darinya, belum lagi itu bukan Dewa 10.000 Buddha, bahkan jika Dewa 10.000 Buddha yang sebenarnya datang, dia tidak bisa menyelamatkan dia. Ini adalah keyakinannya pada Ye Chen. Lautan kepahitan tidak terbatas, dan pantainya sama dengan berbalik. Sang Buddha berkata dengan ringan, seolah dia tahu bahwa Ye Chen sedang berjalan di lautan kepahitan, dan tahu bahwa dia sedang mencari pantai lainnya. Dan dia menunggu Ye Chen berbalik, begitu Ye Chen berbalik, itu akan menjadi tingkat transformasi. Apa itu Buddha? Apa itu iblis? Apa itu purdu? Apa itu makhluk hidup? Ye Chen tiba-tiba membuka mulutnya, dan mengikutinya, matanya yang sedikit kusam berangsur-angsur mendapatkan kembali kejelasannya. Tahu apakah dia setelah menemukan pantai seberang? Saya hanya tahu suara Buddha dan cahaya Buddha, tetapi saya tidak dapat menahannya. Keempat kalimat itu jelas dan sederhana, tetapi mereka melanggar mantra 6 karakter Buddha. Sang Buddha memuntahkan darah dan mundur, dan bahkan Buddha raksasa yang memegang langit di belakangnya juga mundur. Suara Buddha yang mengurung alam semesta juga hilang beberapa kekuatan sihir. Itu bakat. Dalam kegelapan, sepertinya ada senyuman, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Itu pasti senyuman dewa tertinggi. Kemungkinan besar, dia bersembunyi di langit berkabut, menghadap ke Boluo Demon Realm. Dan bakat di mulutnya mengacu pada Ye Chen, yang berbicara 4 kata dengan ringan, mematahkan suara 10.000 Buddha. Oke, sangat bagus. Biksu Iblis menyeringai, dan benar-benar bergabung menjadi Buddha raksasa, menjadi inkarnasi dari 10.000 Buddha dan dewa. Membentuk lingkaran cahaya tak terlihat, para dewa hanya dipaksa mundur dengan paksa. Sebagian besar dari mereka yang mendengarkan suara Buddha menyemburkan darah, dan terlebih lagi, tubuh mereka hancur di tempat. Namun, bagi Kaisar ke-10 dari Great Chu, ini semua adalah hiasan, bahkan jika Buddha raksasa itu menyatu, itu bukanlah dewa dari 10.000 Buddha. Ini adalah kekuatan ekaristi tertinggi. Ledakan. Diiringi suara gemuruh, tangan bergamot lainnya turun dari langit, menutupi langit dan bumi 1.000.000 mil, dengan kata, D, masih terukir di telapak tangannya. Itu adalah tangan besar Buddha raksasa yang mengangkat langit, kekuatannya tidak sebanding dengan Buddha sebelumnya, benar-benar seperti telapak tangan yang menghancurkan dunia. Ledakan. Gemuruh. Sepotong langit dan bumi itu tiba-tiba menjadi area kekacauan yang terbatas, semua hukum, aturan, dan alam semesta menjadi salah, dan beberapa hanya memiliki tangan bergamot yang menutupi langit, di depannya, Ye Chen sekecil semut. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dia melangkah ke langit, merentangkan kelima jarinya, dan mengembangkan alam semesta di telapak tangannya, di mana setiap gunung, setiap sungai, setiap rerumputan, dan setiap pohon diwarnai dengan keabadian. Ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat, seluruh dunia bergetar, dan 9 langit dan 10 bumi bergoyang, sepertinya dia tidak dapat mempertahankan kekuatan tinjunya, begitu dia memukulnya, itu akan menghancurkan dunia. Penindasan. Biksu Iblis itu meraung, dan di Buddha raksasa yang mengangkat langit, dia mengatupkan kedua tangannya, yang memengaruhi kekuatan 10.000 Buddha dan dewa. Merusak. Begitu Ye Chen membanting, dia membanting ke langit, dan tangan bergamot yang menutupi langit tertusuk oleh pukulannya. Engah. Biksu Iblis itu menyemburkan darah dan mundur, sama seperti dia, Troll King Tian juga mundur, dan keduanya menjadi satu tubuh saat ini. Ini aku. Kata Ye Chen dengan tenang, dengan kata keagungan dan keheningan, berdiri di puncak misti, membuka tubuh Tuan, dan memegang tongkat peri abadi di tangannya. Di masa lalu, yang memegang Optimus Utama. Gudong. Melihat ini, para dewa diam-diam menelan ludah mereka. Jika tongkat sebesar itu dijatuhkan dari langit, hanya sedikit makhluk tertinggi yang hadir yang dapat menahannya.
Kelihatannya menggertak. Kuang Yingji terbatuk, tongkatnya terlalu besar, seharusnya tidak disebut tongkat, itu adalah Optimus Prime. Bersenandung. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen mengangkat tangannya, dan tongkat peri abadi jatuh ke langit. Sebelum benar-benar jatuh, langit sudah runtuh. Ketika benar-benar jatuh, dunia bergetar. Tongkat abadi, menghancurkan langit dan bumi. Ah! Biksu iblis meraung, tidak diketahui apakah itu suara Buddha atau suara iblis, itu menghancurkan langit peri. Melihatnya melangkah maju, memegang langit dengan kedua tangan, artefak tertinggi, lonceng Buddha, juga telah bergabung menjadi Buddha raksasa, saya tidak percaya itu tidak dapat menghentikan tongkat Ling Tian. Ternyata, dia tidak bisa menghentikannya. Saat tongkat peri jatuh, 10.000 Buddha berlutut. Adegan mengejutkan itu cukup mengejutkan. Buddha raksasa yang mengangkat ke langit dirobohkan hingga berlutut dengan sebatang tongkat. Dengan Buddha raksasa sebagai pusatnya, lingkaran kehancuran menyebar ke seluruh dunia, gunung-gunung runtuh, kota-kota kuno diledakkan, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Tutup. Kuang Yingji mendecakkan lidahnya, tetapi juga tidak bisa berdiri dengan kokoh, biksu iblis itu pasti sangat masam. Ah! Biksu iblis sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi dunia tidak tahu bahwa ada kemarahan, dan dia ingin bangun, tetapi dia ditekan oleh tongkat abadi, dan Buddha raksasa itu roboh. Semua dewa tahu bahwa jika tidak ditopang oleh Buddha raksasa, jika tidak dibawa oleh artefak tertinggi, biksu iblis itu akan dirobohkan dengan tongkat. Oleh karena itu, senjata kelahiran dewa tertinggi masih sangat praktis, dengan perlindungannya, mudah bagi Ye Chen untuk mengalahkan biksu iblis itu, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Ledakan. Cahaya Buddha meledak, Buddha raksasa runtuh, dan dihantam oleh keabadian, dan telah mencapai batasnya. Engah. Buddha raksasa runtuh, dan biksu iblis Aluo di dalamnya, termasuk lonceng Buddha yang terperangkap, meledak bersamaan. Cahaya ilahi Buddha sangat redup, dan biksu iblis bahkan lebih sengsara. Setengah dari tubuh Buddha roboh di tempat. Kamu pasti akan mati. Biksu iblis itu menyeringai, dan dengan satu-satunya tangan yang tersisa, dia mengucapkan semacam suara Buddha. Cahaya Buddha meledak dari keruntuhan patung Buddha raksasa yang berkumpul dalam sekejap, membentuk aneh pola Buddha, yang diukir di tengah tubuh suci Ye Chen. 10.000 Buddha layu. Saya khawatir Buddha benar-benar gila, tetapi dia menggunakan pemikiran 10.000 Buddha untuk menghancurkan pola Buddha. Jika Buddha menjadi kejam, pada dasarnya tidak ada dewa dan setan itu adalah bakat. Makhluk tertinggi dari alam semesta luar akan berlutut. Ada banyak pembicaraan, dan para dewa terus mendecakkan lidah mereka, seolah-olah mereka tahu metode terlarang apa yang digunakan Aluo Buddha. Episode 3258 Kaisar membuat pertunjukan besar. Engah. Di tengah kebisingan, setengah dari tubuh suci kuno Ye Chen runtuh di tempat, tulang suci itu ternoda darah Kaisar Can Can dan meledak di seluruh langit. Luo yang luar biasa. Ye Chen terhuyung selangkah demi selangkah, menyemprotkan darah, melihat ke dalam tubuhnya, garis sihir Buddha yang aneh telah menyebar, terukir ke dalam roh primordialnya, dan dicap ke dalam akar daunnya. Anehnya, dia sulit dibunuh. Benar untuk dipikir-pikir, gagasan tentang Kaisar Sekolah Buddha yang sunyi bukanlah lelucon, dan itu adalah pola terlarang, yang diabaikan oleh penerus darah abadi, yang sangat menakutkan. Benar saja, garis warisan tertinggi manapun tidak tercakup, dan semua kartu di dalam lubang dihancurkan. Ini hanya negara Buddha. Lihatlah Luo-Luo, lihatlah Po-Luo, lihatlah para dewa, jika ketiganya tidak memiliki kartu tertinggi, tidak ada yang akan mempercayainya, siapa tahu siapa yang akan merasa tidak nyaman ketika mereka cocok dengan warisan ini. Namun, adegan terluka parah sekarang adalah yang dia harapkan, dan itu juga yang dia inginkan. Jika Anda ingin menjadi Zhao Yun, Anda harus memiliki foreplay yang cukup. Tapi, ingin menghancurkannya dengan pola sihir Buddha hanyalah sebuah mimpi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ye Chen hanyalah selembar kertas? Engah. Sambil berbicara, dia menyemburkan seteguk darah lagi, sosoknya terhuyung-huyung, dan langkahnya juga terhuyung-huyung, siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa dia setengah mati karena pengeboman. Teman para dewa, dia setengah cacat. Jika dia tidak keluar sekarang, kapan dia akan keluar? Biksu Iblis Aluo tersenyum tipis. Setelah mengalahkan Ye Chen setengah mati, tujuannya telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah menyerangnya secara berkelompok. Mengapa Anda membutuhkan dia untuk mengatakan bahwa Luo Yu telah datang dengan pedang, dan Dewa Iblis Boluo,
yang menyerang makhluk abadi di makam peri, dikepung dari 3 sisi. Katakan saja, penguasa kerajaan Buddha di alam dewa semuanya adalah talenta terbaik, dan Ye Chen dapat dilumpuhkan oleh ini. Ini sangat hidup, bagaimana aku bisa tanpa dewa ini? Dewa setan yang mulia tersenyum dan melangkah melintasi kehampaan. Keluhan baru dan lama, mari kita selesaikan bersama. Raja Iblis Dao mendengus dingin, dan membunuh dengan pisau ajaib di tangannya. Menarik. Dewa tua Wuxiang mengangkat kakinya, dan dia tidak ketinggalan. Dalam hal kecepatan, dia lebih cepat dari dewa dan iblis. Sekilas, dia tampak seperti sedang bergegas untuk bereinkarnasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada gemuruh konstan dalam kehampaan, dan banyak dewa berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka yang tidak mengenal wajah mereka, bahkan yang tertinggi dalam kegelapan, terbunuh. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar penuh dengan dewa dan setan, makhluk abadi dan Buddha, dan jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua adalah orang-orang kejam tingkat dewa, dan mereka semua bertumpuk. Sialan! Teriak Wang Yingji dan mengayunkan pisaunya. Mau kemana? Dewa Boluo berteriak keras, dengan telapak tangan yang mendominasi dunia, dan dihentikan olehnya. Yang lain seperti Dewa Bulan, Kaisar Abadi, dan Yaochi juga memiliki perlawanan. Di wilayah-wilayah setan Kalimantan, ada banyak Dewa Kalimantan, dan semuanya diblokir. Ledakan. Gemuruh. Sebelum pihak Ye Chen memulai perang, itu dimulai di sini. Pertarungan tertinggi vs tertinggi begitu kejam sehingga tidak ada yang peduli lagi. Mereka semua sangat bobrok, tidak peduli seberapa buruk itu, tidak apa-apa. Seberapa buruknya dia. Tidak ada jalan ke langit, dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Di Chang Miao, Luo Yu adalah yang pertama membunuh, dan itu benar-benar penuh kekuatan. Sebuah pedang melintasi alam semesta, menarik sungai dewa-dewa, dan membelah langit dan bumi. Tergantung kamu. Ye Chen mencibir, dan menyapu bersih Shenhe dengan telapak tangannya. Menghancurkan. Dewa Iblis Boluo datang untuk membunuh, dan menusuknya dengan jarinya. Wanita tua ini tidak muda, tetapi dia menyerang dengan kejam. Dia mengabaikan tubuh dengan satu jari dan melukai roh primordial Ye Chen dengan parah. Kembalikan pedangmu. Ye Chen mendengus dingin, dan 9 dewa keluar bersama, berkumpul menjadi pedang abadi, dan menggulingkan Dewa Iblis Boluo. Engah. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal, menerima pedang dari Yang Mulia Abadi, dan hampir ditebas hidup-hidup. Sebelum dia bisa mengatur napas, Dewa Setan Dewa datang dalam sekejap dan membelah dadanya dengan telapak tangannya. Dao Setan Raja juga cukup baik, dia menebas langit dengan pedangnya, dan Ye Chen terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menembak, Ye Chen tidak tahu berapa banyak serangan, tubuh suci yang mendominasi hampir roboh, dan bentuk manusia tidak lagi terlihat. Mengaum, mengaum, mengaum. Kemudian, saya mendengar suara nyanyian naga. Karena para dewa berkumpul bersama, bagaimana bisa ada 8 naga, harta suci dari tubuh suci, milik yang terbaik, 8 naga emas besar, dan 8 reruntuhan. Para dewa dengan 8 ekor di bumi begitu mendominasi, dan dewa-dewa di sekitarnya dihitung sebagai satu, dan yang terlempar terbang ke seluruh langit yang lebih lemah, tubuh daging diledakkan di tempat, dan bahkan para dewa dan setan yang sekuat dewa dan setan memuntahkan darah dan berbalik ke samping. Sama seperti ini, yang tertinggi sering datang untuk membunuh, pada dasarnya dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok langsung menuju Dewa Bulan dan yang lainnya, dan kelompok lainnya langsung menuju Ye Chen, dilihat dari posturnya, kelompok itu akan segera terhapus. Sekelompok tikus. Ye Chen berteriak nyaring, membawa tongkat peri, mengguncang dunia dengan kuat, bertarung dengan sengit, dan luka-lukanya menjadi semakin serius. Anehnya, semakin dia memukul, satu tongkat pada satu waktu, dan dewa yang dia kalahkan perlahan terbang menjauh. Dewa-dewa di sekitarnya semua ketakutan, mereka masih hidup dan menendang setelah terkena pola sihir Buddha, dan orang-orang yang berkultivasi keabadian seperti ini. Mundur! Teriak Ye Chen dengan keras dan melarikan diri. Kata, mundur, secara alami memberi tahu Luna dan yang lainnya bahwa pemanasan sudah cukup. Semua dewa mengerti, dan melarikan diri. Tidak ada yang mau bertarung lagi. Mereka telah mengukir jejak di mata mereka, dan melarikan diri dari Borneo Demon Realm dalam 3 atau 2 langkah. Mau kemana? Teriak para dewa Brahma, mengejar dan mencegat mereka. Kemana harus pergi? Di sisi Ye Chen, ada juga dewa yang menghalangi dia.
Dia adalah seorang biksu iblis. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ye Chen memberinya sebatang tongkat, yang diarahkan ke dahinya, dan kekuatannya cukup berat. Suara itu, dering duang-duang. Ah! Buddha Aluo melolong marah, dan berjalan kembali ke langit. Sayangnya, Ye Chen telah melarikan diri. Aku tidak bisa pergi. Dewa setan yang mulia mendengus dingin, dan yang mulia setan Dao berteriak dengan keras. Satu kiri dan satu kanan, satu membawa pisau ajaib dan yang lainnya membawa pedang peri. Pada saat yang sama, mereka melakukan pukulan telak. Engah! Bunga darah kemudian mekar dengan bangga. Namun, yang terluka bukanlah Holy Body Supreme, melainkan dewa di Borneo Demon Territory. Ia dipindahkan dari surga ke bumi dan berpindah tempat. Mozun memusnahkan Yuan Shen dengan satu pedang. Persetan orang, saya seorang profesional. Ye Chen menyelinap dengan cepat, melarikan diri dengan keabadian, melintasi ketiadaan, dan melintasi sepotong langit. Keluar. Setan Boluo mendengus dingin, memindahkan payung, dan cahaya ajaib bersinar lagi, menutupi langit yang luas, dan Ye Chen, yang bersembunyi di dalamnya, dipaksa keluar dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, semua makhluk tertinggi yang mengejar dan membunuh tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua berkorban untuk menyerang, pedang, tinju, dan segel seperti itu. Luar biasa, menutupi dunia. Hati para penonton bergetar, begitu banyak serangan, semuanya adalah keterampilan membunuh, semuanya adalah pengetahuan dengan pukulan yang menggelegar, satu tatap muka dapat membunuh para dewa. Engah, engah, engah. Darah emas terus meledak, mengisi ketiadaan. Itu sekuat Ye Chen, tapi dia hampir musnah oleh serangan dari seluruh langit. Yang bisa dilihat semua orang di dunia hanyalah sosok berdarah yang kabur. Pada saat ini, sosok kabur emas itu masih hidup dan menendang, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu akan menjadi semakin ganas, yang disebut kehidupan Xiao Qiang mengacu pada pria itu. Ledakan. Dengan keras, Ye Chen melarikan diri dari Borneo Demon Realm, menginjak langit berbintang. Di belakangnya, semua dewa, setan, dan Buddha bergegas keluar, semua membawa orang-orang yang sedang makan, semuanya saling menyilaukan, seolah membunuh Ye Chen bukanlah akhir. Kali ini, Singkong mengalami bencana. Melihat jauh, tempat para dewa lewat, tidak ada langit berbintang yang lengkap, medan bintang runtuh, dan bintang kuno meledak. Atau orang-orang di dunia memiliki pandangan jauh ke depan, dan telah melarikan diri dari alam dewa ke alam abadi, karena alam dewa terlalu berisik, dan sejak seseorang bernama Ye Chen datang, itu tidak berhenti. Jika Anda mau hindari penderitaan, cari tempat yang aman sesegera mungkin. Ketika mereka tiba di dunia peri, hanya ada sedikit orang di sana, dan para dewa juga suka melarikan diri dari semua orang, jadi mereka semua pergi ke alam bawah lagi, dan alam bawah masih aman. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang di alam dewa dalam kekacauan. Pertemuan tertinggi. Akan selalu ada keributan besar, tapi kali ini keributan lebih besar dari yang terakhir kali, hanya karena ada partisipasi dari warisan tertinggi, dan itu bukan satu keluarga, keempatnya bergabung, dan barisan telah dinaikkan oleh suatu tingkat. Ye Chen melarikan diri dengan cepat, dan para dewa mengejar dengan ganas, satu demi satu, bertarung dan bertarung satu demi satu bidang bintang, seluruh alam semesta terguncang. Dalam adegan seperti itu, tidak ada kekurangan penonton, dan mereka semua termotivasi. Kemanapun lawan memukul, mereka akan mengikuti. Untuk menonton pertunjukan, mereka semua bergegas ke kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Secara alami, tidak semua dewa pergi menonton pertempuran, dan ada beberapa dewa luar biasa yang membuat harta karun di tempat-tempat tertentu. Misalnya Kalimantan. Dewa Iblis Boluo telah pergi, dan para dewa Boluo telah pergi, tetapi masih banyak harta di keluarga mereka. Di dunia yang gelap, ada banyak pencuri dan dewa, berkeliaran di seluruh langit dan di mana-mana, dan mereka yang dapat mengambil ramuan dan kolam peri apapun, semuanya sangat sadar. Saya hanya tidak tahu, ketika Boluo Demon God kembali dan melihat pemandangan ini, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan memarahi ibunya, telah dihancurkan seperti ini, dan datang untuk menyapu bayinya. Di langit berbintang, gemuruh berlanjut. Ye Chen diburu, dewa bulan dan yang lainnya juga diburu, langit berbintang dipenuhi para dewa, dan langit berbintang penuh dengan kesibukan. Yang terburuk adalah Ye Chen. Siapa yang membuatnya luar biasa? Para dewa merawat mereka secara khusus.
Tidak hanya ada tentara yang mengejar di belakang mereka, tetapi ada juga intersepsi di depan mereka. Selain itu, bakat yang tersembunyi dalam kehampaan muncul tiba-tiba. Jika Anda tidak berharap untuk membunuhnya, cukup meninggalkannya untuk membuat masalah. Permainan sudah cukup dilakukan, menunggu ikan mengambil umpan. Ketika Ye Chen melarikan diri, dia melihat sekeliling lebih dari sekali, dan secara akurat dapat menemukan lokasi sucubus. Itu benar, sucubus adalah ikan itu, dan dengan tangan sucubus, bawa dia ke area terlarang Sengsu. Gadis itu, yang cukup sabar, mengikuti sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihatnya sepanjang jalan. Semua ini tidak penting. Yang penting adalah sucubus mengikutinya sepanjang jalan, dan dia adalah bidak penting dalam pertunjukan besar ini. Ye Chen menutup matanya, mencari waktu yang tepat, dia akan menyingkirkan semua dewa yang mengejar dan membunuhnya, dan hanya akan memberi celah pada sucubus. Menangkapnya setengah mati, iblis mimpi tidak akan meragukannya, dan akan membawanya ke Sengsu dan menyerahkannya kepada tuannya Wu Wang Mozun. Dengan cara ini, pahala dan kebajikan akan lengkap. Selama Anda melihat Zhao Yun, sisanya akan mudah ditangani. Pertemuan abadi akan mengubah pembusukan menjadi sihir. Di tengah gemuruh, dia terus melarikan diri. Untuk membuat adegan ini cukup realistis, dia bekerja sangat keras, hanya untuk membingungkan sucubus. Ledakan. Di langit berbintang, Ye Chen berbelok, sebelum pergi ke Sengsu, dia harus mencari tempat untuk berjalan-jalan. Misalnya, kerajaan biksu iblis Buddha. Misalnya, makam abadi dari Yang Mulia Abadi. Misalnya, api penyucian Romawi. Daerah siluman Kalimantan telah berubah menjadi reruntuhan, dan kampung halaman mereka bertiga tidak bisa hidup damai. Episode 3259 Berjalan Anjing, saya seorang profesional. Ledakan, ledakan, ledakan. Di alam dewa yang luas, ada gemuruh yang tak ada habisnya, dan setiap suara seperti lonceng kematian sebelum akhir hari. Ini adalah hasil dari pertemuan para dewa. Jika Anda tidak membuat janji untuk bertarung, bagaimana Anda bisa layak mendapatkan warisan generasi mendatang? Engah. Di langit berbintang barat, cahaya darah keemasan meledak, dan Ye Chen tidak tahu berapa kali dia telah menumpahkan darah. Saat dia mendarat, dia disergap oleh yang tertinggi yang tersembunyi di ketiadaan, dan satu tangan dilepas di tempat. Hancurkan. Kamu tidak bisa pergi. Tetap. Para dewa mengejar mereka, dan dengan pemahaman diam-diam, mereka semua melancarkan serangan, menutupi langit berbintang. Hancurkan aku. Ye Chen mendengus dingin, melarikan diri dengan keabadian. Meski lolos, medan bintang mengalami bencana besar, serangan para dewa tidak berhenti karena pelariannya, satu persatu, mereka semua jatuh dan menghancurkan medan bintang. Ledakan. Gemuruh. Hari ini seharusnya menjadi hari tersibuk di alam dewa. Entah berapa banyak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran. Semua dewa datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar membalas dendam karena membunuh ayah mereka dengan Ye Chen, atau jika mereka tidak ingin melihat generasi muda menjadi lebih kuat. Jika kamu tidak membunuh Ye Chen, kamu tidak akan menyerah. Berjalan dengan anjing, aku seorang profesional. Ye Chen bertarung dan melarikan diri, dengan ekspresi tulus. Ini benar. Pergi untuk melihat bintang-bintang, dia melarikan diri di depan, para dewa mengejarnya, dan di belakangnya adalah makhluk tertinggi yang menonton pertunjukan kemanapun Ye Chen pergi, mereka mengikutinya. Bukankah itu seperti berjalan dengan seekor anjing? Belum lagi, berjalan-jalan dengan anjing untuk levelnya benar-benar luar biasa, memimpin sekelompok dewa, berjalan-jalan di langit berbintang, suasana dan kelas-kelas atas. Namun, pergerakan anjingnya sepertinya agak besar, kemanapun mereka lewat, tidak ada langit berbintang yang lengkap. Berkat dunia juga orang telah pergi ke alam bawah untuk berlindung. Jika ini masih ada, entah berapa banyak orang yang akan mati. Bajingan ini terlalu alami. Pada titik tertentu, mata Ye Chen menjadi cerah, dan sejauh yang dia bisa lihat, dia sudah bisa melihat sebidang tanah suci, diterangi oleh cahaya Buddha di mana-mana, dan mendengar suara Hongzong. Ini adalah negara Buddha. Benar-benar layak untuk tanah suci agama Buddha. Anda dapat mendengar suara Buddha dari jarak jauh, dan medan bintang yang diwarnai juga cerah. Biarkan aku menemukannya lebih mudah. Ye Chen mencibir, melangkah melintasi kehampaan, dan langsung pergi ke tanah suci agama Buddha. Setelah mengembara begitu lama, yang dia cari adalah kerajaan Buddha, jadi dia punya untuk membuat keributan besar. Sialan.
Seorang Buddha Luo sangat marah ketika melihatnya, dia sepertinya telah melihat tujuan Ye Chen, jelas dia akan membuat masalah di negara Buddhis, begitu banyak makhluk dan dewa tertinggi, jika mereka berkumpul bersama di negara Buddhis. Negara, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ledakan. Dia menghancurkan sepotong langit berbintang dengan satu langkah, dan mengejar Ye Chen, kedamaian Buddha hilang. Ye Chen mengabaikannya dan memiliki tujuan yang jelas. Di depannya, ada lautan kekuatan pikiran yang luas, tak terbatas dan luas, menutupi bidang bintang, cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan suara Buddha husyuk, dan yang disebut tanah murni Buddha, yang disebut negara Buddha, ada di dalamnya. Zona terlarang Buddhisme memang sangat luar biasa, jika ingin memasuki kerajaan Buddhisme, Anda harus menyeberangi lautan kekuatan pikiran. Tetapi kekuatan pikiran itu bukan hanya untuk bersenang-senang, bahkan jika para dewa masuk, ada kemungkinan untuk diselamatkan. Terus terang, bukan siapapun yang ingin masuk bisa masuk, dan jika dia masuk, dia mungkin tidak datang keluar. Contoh seperti itu tidak jarang. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang telah melakukan perjalanan ke tanah suci agama Buddha, tetapi sangat sedikit dewa yang bisa keluar, mereka bertobat dan menjadi penganut agama Buddha, atau mereka terjebak sampai mati dan menjadi tumpukan di lautan penderitaan. Tulang-tulang kering. Ye Chen tidak takut, bahkan 10.000 Buddha dan dewa tidak dapat menyelamatkannya, apakah dia akan takut pada lautan kekuatan pikiran? Saat berbicara, dia telah melangkah masuk. Dia langsung mengabaikan apa yang disebut kekuatan pikiran, mengangkat kakinya, menyeberangi lautan penderitaan dan langsung pergi ke pantai seberang, dan ujung pantai seberang adalah keluarga Buddha dan kerajaan Buddha. Menatapnya, ada aula meditasi yang tak terhitung jumlahnya, kuil kuno, kuil harta karun, pagoda, dan patung, dikelilingi oleh cahaya Buddha, dan bahkan bunga dan tanaman diwarnai dengan suara Buddha. Arhat, Buddha, dan Bodhisattva dapat menjadi terlihat di mana-mana, dan mereka semua adalah pengikut agama Buddha. Ledakan. Begitu Ye Chen jatuh, kerajaan Buddha bergetar, saya tidak tahu berapa banyak kuil kuno yang diguncang hingga runtuh, dan berapa banyak biksu yang diguncang untuk menghancurkan tubuh Buddha. Kamu, benar-benar pantas mati. Sang Buddha bergegas masuk, berkorban ke lonceng Buddha yang terperangkap, dan berubah menjadi gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, menutupi Ye Chen. Ye Chen mencibir, dan selamanya berpaling. Aku akan membunuhmu. Para dewa menyerbu satu demi satu, menutupi langit dan menutupi bumi, masih penuh dengan dewa dan setan, masih penuh dengan makhluk abadi dan Buddha, tanpa sepatah kata pun, mereka datang untuk bertarung. Terutama Dewa Iblis Boluo, yang paling termotivasi, menahan Fumosan, mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali kekuatan tertinggi, menghancurkan cahaya ajaib satu persatu, gagal mengenai Ye Chen, tetapi memusnahkan kuil kuno satu persatu, dan para Buddha berserakan di tempat. Parah. Sang Buddha memarahi dengan marah, matanya sangat merah, apa-apaan ini, penglihatanmu buruk, jadi kamu membidik dan memukul lagi, itu bukan keluargamu, kamu tidak merasa buruk. Aku benar-benar tidak merasa buruk. Bahasa Brahma, sikap mewakili segalanya, wilayah Brahmo keluargaku telah dihancurkan menjadi reruntuhan, tidak adil bagimu untuk hidup damai di kerajaan Buddha. Memang, itu tidak adil. Justru karena ketidakadilan itulah Kalimantan menjadi lancang. Di antara begitu banyak dewa dan makhluk tertinggi, dialah yang paling ganas. Dia telah menyapu bersih kuil-kuil Buddha dan menghancurkan kuil-kuil kuno. Secara alami, tidak semua dewa tidak bermoral seperti dia, dan masih ada beberapa makhluk tertinggi yang dapat diandalkan, semuanya menatap Ye Chen dan mengalahkan mereka. Meski begitu, kerajaan Buddha cukup menyedihkan. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang kejam di sini, tidak heran mereka bisa selamat dari pertarungan ini bersama. Melihat gambarnya, cukup menggoda mata. Apa yang disebut negara Buddha telah menjadi tempat yang kacau, lautan kekuatan pikiran bergejolak, berbintik-bintik oleh cahaya sihir dan kejahatan darah, menghadap ke langit, sulit untuk melihat kuil yang lengkap, apa yang dapat Anda lihat, yaitu, ubin beterbangan, patung kuno dari batu bata biru, langit dan bumi runtuh. Tanah murni yang damai berlumuran darah, dan terlihat seperti jubah berwarna darah jika dilihat dari langit berbintang. Buddha menggali lubang yang bagus. Makhluk tertinggi yang menonton drama itu menghela nafas begitu banyak sehingga dia tidak bisa menahan hatinya untuk gemetar hanya dengan melihatnya dari dunia luar. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kerajaan Buddha saat ini. Yang disebut jalan surga itu baik untuk reinkarnasi,
siapapun yang dilewati langit, kerajaan Buddha, adalah contoh berdarah. Sudah bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihat kerajaan Buddha begitu sengsara. Pembalasan legendaris. Tunggu saja. Kuburan abadi dan api penyucian tidak bisa melarikan diri. Para dewa melihat hal yang sama. Suara itu berlanjut, mereka yang meletakkan tangan mereka di tangan mereka, dan mereka yang mengelus jenggot mereka mengelus jenggot mereka. Mereka telah melihat tujuan Ye Chen, dan mereka benar-benar ingin melewati keempat warisan tertinggi sebelum mereka dapat menyelesaikannya. Fakta, seperti yang mereka harapkan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen keluar, menyeret tubuhnya yang berdarah, melarikan diri dari tanah suci agama Buddha, melintasi kehampaan, dan langsung menuju ke utara. Ya, aku sedang menuju makam peri. Mata para penonton bersinar terang. Jangan katakan itu benar. Dan Ye Chen merencanakannya seperti ini, jika kerajaan Buddha dalam kekacauan, maka dia harus pergi ke makam peri, setelah itu akan menjadi api penyucian keluarga Luo. Kemana harus pergi? Setelah itu, semua dewa keluar, dan itu masih Buddha, dengan lonceng Buddha tertinggi tergantung di kepalanya, dan dia adalah pemburu yang paling ganas, tetapi tidak ada kelembutan Buddha. Di belakangnya, lautan kekuatan pikiran sudah berbintik-bintik, damai, khusyuk, dan murni seperti sebelum melangkah ke dalamnya, diwarnai merah tua, dan kerajaan Buddha dihancurkan dalam satu gerakan. Aku akan membunuhmu. Orang yang bergandengan tangan dengan Sang Buddha adalah yang mulia abadi, yang mulia dan puncak yang sepi, bukan orang bodoh, dan mereka yang pergi ke utara jelas pergi ke makam abadi. Yang disebut kerajaan Buddha dan yang disebut alam iblis adalah pelajaran yang dipetik dari makam peri, dan dia sudah memahaminya. Ikuti aku akan mengambil nama belakangmu. Ye Chen mendengus dingin, melangkahi kehampaan. Bersenandung. Baru saja ketika dia mendarat, dia melihat cahaya pedang, saya tidak tahu siapa itu, siapa yang mengorbankan pukulan seperti itu, yang begitu kuat sehingga dia memotongnya dengan satu pukulan. Ya, postur megah itu tidak diatur dengan benar. Ye Chen terlihat malu, sangat malu, dan baru saja menstabilkan sosoknya, para dewa yang mengejar dan membunuh tiba. Adegan setelah itu sangat berdarah. Setelah membunuhnya lagi, hanya tersisa separuh tubuhnya, darah suci mengalir, otot dan tulangnya terbuka, dan wujud manusianya hilang. Sama seperti itu, dia masih tidak mengubah niat awalnya. Dia harus pergi ke apa yang disebut makam peri, tidak hanya untuk pergi, tetapi juga untuk membuat kekacauan. Xianzong, seperti namanya, adalah tempat di mana makhluk abadi dimakamkan. Menurut rumor kuno, itu adalah makam abadi. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan legenda yang dimakamkan di sana. Hanya sedikit orang yang pernah ke daerah terlarang itu. Ketika Ye Chen tiba, dia melihat lautan makhluk surgawi, dikelilingi oleh awan dan kabut, dipenuhi dengan aura surgawi, dan makam peri berada di kedalaman, dengan perubahan kuno yang luas dan tak terbatas yang lebih besar dari hutan belantara. Melihat ke bawah dari langit, bentuk makam peri terlihat seperti peti mati, layak disebut makam peri. Buahnya luar biasa. Ye Chen melangkah masuk, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Lautan peri ini tidak sederhana. Permukaannya terlihat tenang, tetapi kenyataannya, gelombang gelap mengamuk. Melihat ketiadaan, saya tidak tahu berapa banyak pola terukir. Semuanya setingkat dewa dan memiliki kekuatan kehancuran. Jika Anda tidak memperhatikan, saya tidak tahu bagaimana cara mati, ada lubang di mana-mana. Untungnya, latar belakangnya cukup kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi dentuman, gundukan peri juga menderita. Pergi dan lihatlah, gunung demi gunung, kota peri demi kota runtuh. Selain itu adalah makhluk hidup. Ada juga makhluk hidup di gundukan peri, kebanyakan dari mereka diangkat sendiri, atau digantung di kolam peri, atau jatuh ke dalam peti mati es satu demi satu. Karena bencana ini, kebanyakan dari mereka terkubur dalam tidur nyenyak. Kelihatannya sangat eye-catching dari luar. Sialan. Yang abadi sangat marah, seperti dewa gila, memegang spanduk pembunuh Zhengxian, dan menyapu potongan-potongan cahaya abadi. Bunuh. Kemarahan seperti dia, Buddha dan Boluo juga cukup bodoh. Ketika mereka tiba di situs warisan lain, mereka secara alami tidak sopan. Tidak ada yang akan merasa kasihan pada mereka. Hanya seperti ini, hati akan seimbang. Makam peri yang sudah kacau bahkan lebih menyedihkan, tidak lebih baik dari kerajaan Buddha dan alam iblis, itu dalam reruntuhan. Kenyamanan. Yang Maha Tinggi, yang menonton pertempuran, sangat ceria.
Adegan besar itu sangat menarik perhatian. Dia biasanya diintimidasi oleh area terlarang, dan akhirnya mati lemas. Luo Yu, giliranmu. Ye Chen bernyanyi dan berdentang, dan suara memenuhi alam semesta, mengganggu kerajaan Buddha dan mengganggu makam peri, diikuti oleh api penyucian, dan drama penutup harus dilakukan dengan baik. Memalukan, Luo Wei tidak terlihat. Dengan kata lain, orang itu sudah kembali ke api penyucian, dan mengetahui bahwa seseorang akan membuat masalah, tentu saja dia harus kembali dan menjaga. Kamu tidak bodoh. Ye Chen mencibir dan berkata, dia keluar dari gundukan peri, menyeberangi lautan peri, dan langsung menuju ke selatan langit berbintang. Dia belum pernah ke api penyucian, tapi dia setenar api penyucian Xuan Huang, jadi dia harus pergi ke sana dan berbalik. Melihat Boluo, Sang Buddha, dan Yang Abadi, wajah mereka bertiga tidak begitu jelek. Sebelumnya, mereka hanya mengejar dan membunuh Ye Chen, mengabaikan Luo Yun, dan mereka berhenti di tengah jalan untuk menjaga. Membuat keributan di api penyucian. Mereka bertiga mengertakkan gigi, rumah mereka hancur, dan mereka semua adalah sekutu di area terlarang api penyucian, bagaimana mereka bisa bertahan? Melihat para dewa di belakangnya, satu persatu, sebenarnya bukan masalah besar, tidak masalah di mana harus bertarung. Episode 3260 Pertunjukan Besar. Ye Chen keluar dari makam peri, dan para dewa keluar dari laut peri. Itu masih merupakan drama besar tentang melarikan diri dan mengejar, dengan gemuruh yang tak ada habisnya. Anjing berjalan, dia memang seorang profesional. Langit berbintang yang luas, pertempuran yang begitu besar, semua dewa, iblis, makhluk abadi, dan Buddha mengejarnya sendirian. Selatan. Melihat ke bawah ke kubah bintang, ada lautan api. Wilayah yang luas menutupi seluruh bidang bintang. Api hitam pekat telah menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang api dapat terdengar setelah jutaan mil. Lainnya dari itu menakutkan. Menghancurkan. Ini adalah api penyucian, salah satu area terlarang, dan salah satu warisan tertinggi, yang telah diwariskan selama berabad-abad. Mendengar nama ini, orang tahu bahwa itu bukan tempat yang baik. Nama area terlarang itu tidak salah. Itu adalah tempat yang benar-benar ganas, seperti kerajaan Buddha, alam iblis, dan makam abadi. Ada lubang di mana-mana, di dalamnya, dan ada terlalu banyak susunan pembunuhan. Berdiri di langit berbintang, orang dapat melihat bahwa di api penyucian, ada gunung-gunung yang kabur, menyembunyikan kedalaman nyala api. Seharusnya ada sepotong tanah ajaib yang tersembunyi di dalamnya. Langit gelap, dan terkadang kilat dan guntur terlihat. Luo Yu telah kembali dan berdiri di puncak, dan artefak tertinggi, pedang pembunuh, juga tergantung di Chang Miao. Dengan ini, dia berdiri, menghidupkan kembali alam semesta, dan membentuk pesona, menutupi seluruh batas daerah. Makhluk tertinggi dari alam semesta luar, akankah dia benar-benar datang? Di luar api penyucian, banyak penonton telah datang, berdiri di atas bintang-bintang dan memandangi mereka dengan tangan di tangan. Lihat saja postur Luo. Dewa yang lebih tua menghela nafas, memukul, dan pulang di tengah jalan, dan menghidupkan kembali penghalang perlindungan gunung, seolah menghadapi musuh besar, jelas menunggunya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, bergema di seluruh dunia, kata Ye Chen, dan Ye Chen tiba, meneteskan darah dan darah, terjerat dalam roh jahat, dan menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah. Ketika dia tiba, para dewa juga datang, hamparan kegelapan yang luas, masing-masing dengan niat membunuh. Nah, kamu berlari sangat cepat. Di seberang ketiadaan, saya mendengar Ye Chen mencibir, tanpa melambat, dan membunuhnya dengan teleportasi besar, api penyucian yang mempesona, tanpa kejutan sedikit pun. Mereka yang pergi ke api penyucian akan mati. Kata Luo Yan dengan tenang, dengan kalimat penuh. Kalau begitu datanglah. Ye Chen minum dengan nyaring, seketika keabadian. Paong. Suara logam berbenturan tajam dan jernih, dan Ye Chen, yang telah membuat kedipan abadi, merasa seolah-olah dia telah menabrak pelat baja. Dialah yang meremehkan Purgatory Barrier. Para dewa datang untuk menyerang langit dan menutupi bumi, terutama tiga artefak tertinggi, kekuatan yang paling merusak, menghantam pelat baja, tubuh Ye Chen hancur, dan sekarang gelombang serangan ini hampir hancur. Berikan padaku. Teriak Ye Chen dengan keras, menembus Hao Yu dengan pukulan, mencoba untuk dengan paksa menghancurkan penghalang api penyucian. Retakan. Dengan suara pecah,
penghalang api penyucian hancur, dan diledakkan keluar dari lubang besar, dari mana energi pemadam menyembur keluar dengan keras. Wow, itu benar-benar meledak. Penonton terkejut. Mereka telah mendengar tentang penghalang api penyucian, dan itu tidak dapat dipatahkan tanpa artefak tertinggi. Seseorang tolonglah. Dewa tua itu meletakkan tangannya di tangannya, dan berbicara dengan santai dan bermakna. Sambil berbicara, dia melirik Poluo, Yang Mulia Abadi, dan Yang Mulia Buddha. Begitu ucapan ini keluar, para dewa mengerti. Itu tidak dapat dihancurkan tanpa artefak tertinggi. Jelas, seseorang diam-diam memindahkan artefak tertinggi, mengganggu alam semesta pedang Excalibur, dan bahkan pesona api penyucian pun cacat. Ye Chen baru saja meninju dan mematahkannya di tempat. Bukan tanpa alasan bahwa tiga warisan tertinggi bekerja sama untuk membantu Ye Chen memecahkan penghalang. Sekutu yang dijanjikan, mari kita taruh di luar untuk bertarung, lebih baik kamu bersembunyi di dalam untuk menonton pertunjukan besar, dan, tanah leluhur kita hancur, mengapa rumahmu dalam kondisi baik? Brengsek. Luo Yan sangat marah, matanya merah dan menakutkan, apa-apaan ini, dia ditipu oleh sekutunya pada saat kritis. Terima kasih semua rekan Taois. Ye Chen tersenyum, dan begitu dia melangkah ke api penyucian, paksaan semu yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Dimanapun paksaan itu berlalu, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan kota-kota kuno diledakkan satu demi satu, meratap dalam suara, saya tidak tahu berapa banyak orang di api penyucian yang dikuburkan. Bersenandung. Memegang Excalibur of Slaughter, Luo Yun turun dari langit. Membunuh. Para dewa dari luar juga menyerang masuk. Melihat bahwa Buddha, Immortal, dan Poluo adalah yang paling agresif, mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka, mereka menekan kemanapun mereka pergi, dan mereka mengacaukan api penyucian, yang nyaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Huru hara tertinggi telah dimulai lagi, di area terlarang api penyucian, pertempuran sedang berlangsung. Dilihat dari luar, alam semesta dipenuhi dengan darah, dan berbagai penglihatan kehancuran terjalin satu demi satu, masing-masing pasangan mencerminkan kemuliaan hari kiamat, berkabung seperti lagu pemakaman, bergemuruh seperti lonceng kematian. Luar biasa. Penonton menginjak kaki mereka dan memeriksa, tidak berani masuk, hanya menonton dari luar, mendesah dan menjulurkan lidah tanpa henti. Ini benar-benar omong kosong, tidak ada yang bisa membantahnya. 4 warisan tertinggi, pria itu telah menyebabkan banyak masalah, jika di masa lalu, tidak akan ada gerakan sebesar itu, dan tidak ada yang berani menyentuh kesialan di area terlarang. Sebaliknya, ada seorang pria kejam bernama Zhao Yun, yang juga melakukan hal ini, dan keduanya harus bersimpati satu sama lain. Engah. Di tengah suara itu, cahaya darah keemasan terpantul dari api penyucian, bersinar sangat terang di langit berbintang. Ini Ye Chen. Dia terluka parah lagi, ketika orang melihatnya, dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dan itu berlumuran darah. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Dengan darah mengalir dari mulut Ye Chen, dia mengangkat kakinya dan menyeberang, menghindari serangan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya, melarikan diri dari medan bintang ini, dan tersandung sepanjang jalan. Aku tidak akan pernah mati. Di belakangnya, raungan mengguncang bintang-bintang. Dewa pembantaian iblis, Dewa Iblis Poluo, Biksu Iblis Aro, dan Yang Mulia Abadi dari makam abadi semua mengejar mereka dengan artefak tertinggi. Dewa lain juga penuh dengan aura pembunuh. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Para dewa memahami kebenaran ini. Melihat keadaan Ye Chen, jelas bahwa dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Jika dia tidak membunuhnya kali ini, itu akan menjadi malapetaka. Ledakan lain, bergema di seluruh alam semesta. Mengejar dan melarikan diri, tragedi itu sangat ekstrim, bahkan para penonton tidak tahan untuk melihatnya secara langsung, Ye Chen terlalu sengsara. Semakin buruk semakin baik. Ini akan menjadi jawaban Ye Chen. Buat pertunjukan besar. Itu harus cukup realistis, jika tidak, bagaimana bisa menipu Sucubus? Berbicara tentang Sucubi, dia masih di sana. Tidak hanya itu, dia telah mengikuti sepanjang jalan, dan dia memang bisa menahannya, menunggu kesempatan. Ye Chen akan memberikan kesempatan ini. Dengan cara ini, suara gemuruh berlanjut selama 3 hari. Dewa tahu berapa banyak serangan yang diderita Ye Chen, dan dewa tahu berapa banyak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran. Dia mengejar dan membunuh jauh-jauh dari bintang-bintang di timur ke langit terdalam di barat. Darah Supreme terciprat sepanjang jalan.
Baru pada hari keempat suara gemuruh mereda, dan para dewa akhirnya berhenti, dan mereka berkumpul bersama untuk memarahi ibu mereka. Kenapa kamu memarahi? Bukankah kamu mengejar Ye Chen dan menghilang? Benar-benar aneh, hanya linglung, dan orang-orang pergi. Memalukan, sangat memalukan. Ada begitu banyak dewa, begitu banyak makhluk tertinggi, dan bahkan orang yang setengah mati belum tertangkap, bukankah itu memalukan? Ayolah, ini yang kedua kalinya. Saya tidak tahu kapan para dewa bubar. Tidak sulit untuk melihat bahwa banyak dewa pergi ke dunia peri, dan dari dunia peri, melarikan diri sampai ke dunia yang lebih rendah. Jika mereka gagal menghancurkan Ye Chen, itu akan menjadi bencana. Ketika pria itu pulih, dia akan membalas dendam. Karena itu, lebih baik bersembunyi lebih awal. Hal yang paling tidak nyaman adalah 4 warisan, jebakan yang dirancang dengan baik. Kecelakaan terjadi berulang kali, belum lagi orang yang belum dimurnikan, bahkan merusak tanah leluhur. Ketika mereka kembali ke tanah leluhur, mereka memarahi ibu mereka lagi, dan mereka semua pergi berburu dan membunuh Ye Chen. Kampung halamannya tersapu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang hilang, dan seberapa besar kerugiannya dalam hal ini. Pertarungan. Itu juga karena dewa tertinggi telah dikuburkan untuk selamanya. Jika dia masih di sana, jika dia melihat pemandangan ini, dia harus muntah darah. Tirai sudah berakhir, drama akhirnya berakhir. Melihat langit berbintang, itu hancur dan bobrok, huru hara telah menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Apa itu malapetaka? Ini malapetaka. Penonton bubar, dan masih ada banyak minat. Ada drama besar setiap tahun, dan tahun ini sangat banyak. Sejak Ye Chen datang, alam dewa sepertinya tidak pernah berhenti. Dia adalah dewa yang sebenarnya. Ini adalah penilaian dunia terhadap Ye Chen, ini adalah takdir Xiao Qiang, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat dibunuh, dan dalam sehari, ada 4 area terlarang. Tunggu. Saat pria itu keluar lagi, akan ada pertumpahan darah lagi, setelah mengalami begitu banyak pemukulan geng, dia pasti akan membalas dendam satu per satu. Ye Chen muncul kembali sebagai bintang kuno. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dia telah runtuh ke tanah, dan tubuh suci kuno yang rusak masih berdarah terus-menerus. Setiap selokan darah berlama-lama dengan cahaya redup. Itu adalah artefak, dan hal yang paling menjijikkan adalah sihir Buddha pola yang ditawarkan oleh biksu iblis. Ini sangat aneh, dan masih sulit untuk dihancurkan. Itu membuat masalah pada tubuh sepanjang waktu. Jika bukan karena pola Buddha ini, ia masih akan melakukannya lagi. Setidaknya, itu tidak akan cederanya sangat parah, dan dia hampir terkubur beberapa kali. Rekan Taois, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Tiba-tiba, Anda tertawa, penuh kekuatan sihir, dan sosok cantik samar muncul. Karena dia adalah sucubus, dia mengejar dan bersembunyi sepanjang jalan, dan akhirnya muncul pada saat ini Ye Chen yang hanya menjual kekurangannya, dan dia mengejar ke sini. Dream Demon. Ye Chen berpura-pura berubah warna, berdiri terhuyung-huyung, tidak bisa berdiri tegak, dan menyemburkan seteguk darah. Kamu, ada juga hari ini. Setan mimpi itu menyeringai, mengangkat tangannya dan menekannya. Ada garis sihir kuno yang mengalir di tangan giok sebening kristal, dan gunung itu runtuh sebelum jatuh. Ye Chen memaksa dirinya untuk berdiri diam, dengan tangan terangkat ke langit, dia tiba-tiba memegang telapak tangannya, dan memuntahkan darah dengan liar. Berapa lama kamu bisa menolak? Sudut mulut Dream Demon sedikit melengkung, dan dia bisa melihat bahwa Ye Chen terluka sampai gagal, kalau tidak dia tidak akan keluar, dia sedang menunggu kesempatan ini, dan sekarang, dia menunggu tepat. Saat kata-kata itu jatuh, ada lebih banyak pola ajaib di telapak tangannya, yang tampak hidup, dan satu demi satu jatuh dari telapak tangan dan jari, membentuk rantai yang teratur, mengunci Ye Chen. Oh, bolehkah aku mengucapkan kata-kata terakhirku sekarang? Ye Chen melirik Dream Demon. Dewa ini tidak mau membunuhmu. Setan mimpi itu tersenyum, matanya penuh dengan cahaya ganas, ini adalah harta suci, bagaimana kamu bisa membunuhnya sesuka hati, mengambilnya kembali untuk belajar dan belajar, pasti ada kebaikan keberuntungan. Bawa dia kembali. Tiba-tiba, suara tumpul terdengar. Mendengar ini, Dream Demon sedikit mengernyit. Jelas, jika itu adalah Wu Wang Mozun, dia akan dapat melihat di sini, atau dengan kata lain, sebuah batasan misterius telah diukir di tubuhnya, dan dia dapat melihat pemandangan di sini melalui dirinya. Sialan. Iblis mimpi mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia ingin mengambil semuanya sendiri,
Tetapi siapa yang mengira bahwa Raja Iblis Wu Huang masih memiliki tangan, hal yang konyol adalah dia tidak tahu sampai sekarang bahwa dia kembali. Wu Wang Mozun berkata dengan tenang, mendengarkan nadanya, tetapi dia tidak bisa menunggu, sungguh mengejutkan, iblis mimpi kecil, tiba-tiba menangkap Ye Chen, dan satu lagi yang menanggung keabadian, Zhao Yun tidak lemah, bagaimana mungkin dia tidak menerima itu? Kebenaran harus dimurnikan. Patuhi. Iblis mimpi menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia marah, dia tidak berani menentangnya. Dia tahu betapa menakutkannya Raja Iblis Wu Huang. Satu hal yang memang sangat menjijikkan, jika kamu berani tidak mematuhi tuanmu, kamu akan mati dengan mengenaskan. Melihatnya menjentikkan lengan bajunya, dia membawa Ye Chen pergi, menghilang seketika, dan langsung pergi ke area terlarang Sengsu. Namun, dia tidak menyadari bahwa sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat pada saat dia dibawa ke dunia kecil. Katakan saja, pertunjukan besar ini sangat bagus.